Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Apakah semuanya sekolah? Sekolah. Alhamdulillah kalau semuanya sekolah. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah semuanya dalam keadaan sehat? Sehat. Masih bersemangat? Semangat. Oke, untuk meningkatkan semangat kita pada pagi hari ini, kita akan menyanyikan terlebih dahulu lagu nasional. Lagu nasional ini berhubungan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang Garuda Pancasila. Silakan dinyanyikan terlebih dahulu lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku akan menuntun Satria proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, kasih tepuk tangan untuk semuanya. Nah, alhamdulillah ya, kita akan memasuki pembelajaran lagi pada hari ini. Kira-kira sebelum Ibu memulai kepada pembelajaran selanjutnya, Ibu akan mengingatkan kamu terlebih dahulu terkait materi yang sudah kita pelajari waktu minggu lalu. Minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Karakteristik geografis Indonesia sebagai negara maritim dan juga negara agraris. Kira-kira karakteristik geografis Indonesia sebagai negara maritim itu seperti apa? Terdapatnya banyak kepulauan dengan wilayah perairan yang luas. Lalu kalau karakteristik negara Indonesia sebagai negara agraris seperti apa? Sebagian besar penduduk di Indonesia bekerja sebagai petani karena terdapatnya lahan tropis yang baik untuk tumbuhnya tanaman. Lalu pengaruh terhadap kegiatan ekonomi di sektor maritim, contohnya ada apa saja? Adanya sumber daya laut yang melimpah, lalu laut menjadi jalur perdagangan, terus adanya wisata bahari, lalu ada juga banyaknya lapangan pekerjaan. Nah, kalau pengaruhnya dalam sektor agraris terhadap ekonomi, kira-kira apa saja? Lahannya subur sehingga petaninya lebih mudah untuk memanen karena lebih mudah dalam menanam tumbuhan. Lalu pertanian sebagai mata pencaharian atau sebagai pendapatan.
masyarakat itu berperan sebagai lapangan pekerjaan, karena setiap manusia itu untuk mendapatkan uang maka perlu untuk bekerja. Nah, peran ekonomi di sini akan digunakan sebagai peran dalam lapangan pekerjaan. Lalu untuk meningkatkan apa peran ekonomi itu? Kira-kira kalau kita sudah kerja berarti kita mau peroleh apa? Pendapatan. Nah, untuk meningkatkan pendapatan, peran ekonomi juga dalam kesejahteraan masyarakat menopang dalam meningkatkan pendapatan. Artinya kita akan mendapatkan uang setelah kita bekerja. Lalu yang ketiga, sebagai apa peran ekonomi? Sebagai peran terhadap akses barang dan jasa. Lalu peran ekonomi juga sebagai apa? Kalau kita sudah bekerja, sudah memperoleh uang, sebagai peningkatan kualitas apa? Kualitas hidup. Nah, kalau peran ekonomi dalam kegiatan sosial dan budaya. Dalam kegiatan sosial dan budaya itu dalam apa saja kira-kira perannya, berpengaruh dalam apa saja? Kegiatan sosial. Ada kegiatan sosial. Terus dalam status sosial juga. Peran ekonomi itu berpengaruh terhadap status sosial. Ada juga pola hidup. Contohnya dalam status sosial peran ekonomi berpengaruh. Ada yang pendapatannya menengah ke bawah. Ada juga pendapatan yang menengah ke atas. Sehingga pola hidup orang-orang yang dari pendapatan menengah ke bawah akan berbeda dengan pendapatan orang-orang yang memiliki pendapatan uangnya dari menengah ke atas. Lalu peran ekonomi dalam sosial budaya juga akan berpengaruh terhadap sektor pendidikan. Karena banyak di Indonesia ketika orang dengan pendapatan yang kurang biasanya berpengaruh terhadap perolehan pendidikan juga yang susah. Lalu peran ekonomi di kehidupan sosial juga akan berpengaruh terhadap kesehatan. Kalian bisa lihat orang-orang yang duduk di jalanan, orang-orang yang tidur di kolong jembatan itu dari sektor ekonomi bawah, sehingga akan berpengaruh terhadap kesehatan. Karena boro-boro kita akan hidup sehat. Misalkan untuk beli nasi aja tidak ada, untuk mengobati diri ketika terluka juga tidak ada. Itu sangat berpengaruh ya peran ekonomi terhadap kesehatan. Lalu peran ekonomi dalam pemberdayaan masyarakat, misalkan seperti ada penggiat UMKM, ada penggiat koperasi, itu sebagai bentuk pemberdayaan dalam masyarakat. Nah, berbicara tentang ekonomi pasti berhubungan dengan jenis usaha. Jenis usaha di sini itu ada dua, ada jenis usaha secara kelompok, ada jenis usaha secara mandiri. Nah, kalau jenis usaha secara mandiri, contohnya seperti ibu sebagai apa? Guru. Nah, ibu sebagai guru, sehingga ibu yang dijualnya adalah berbentuk jasa. Itu termasuk ke dalam jenis usaha perorangan. Lalu yang jenis usaha perorangan ada apa lagi? Nah, ada bapak-bapak yang ke sawah itu sebagai apa? Petani. Nah, itu juga sebagai petani adalah jenis usaha perorangan. Lalu itu di kantin sekolah sebagai apa? Sebagai pedagang. Nah, pedagang juga tergolong sebagai jenis usaha perorangan. Jadi jenis usaha perorangan itu contohnya ada petani, ada pedagang, lalu ada penjual jasa. Lalu ada juga jenis usaha berkelompok. Jenis usaha berkelompok seperti ada PT besar di Indonesia banyak. Dari mulai Mayora, dari mulai orang tua itu banyak ya PT orang tua. Terus yang membuat makanan seperti Yakult atau biskuit-biskuit yang dijual di supermarket itu termasuk ke dalam contoh jenis usaha ekonomi secara berkelompok. Ada PT, ada firma, ada CP, ada badan usaha milik negara dan juga koperasi. Nah, koperasi juga itu didirikan sebagai jenis usaha yang didirikan oleh kelompok, artinya tidak
bisa berdiri perorangan. Silakan dibuka halaman itu, buku temanya halaman 56. Silakan dibuka 56. Silakan dibuka halaman 56. Sudah? Belum. Sudah halaman 56? Nah, di sana Ibu ada pertanyaan atau tugas ya. Ibu akan kasih kamu tugas untuk hari ini. Silakan diisi di buku tulisnya terkait perbedaan jenis usaha perorangan dengan jenis usaha kelompok. Perbedaannya silakan disebutkan, ditulis di dalam buku ya. Silakan untuk mengerjakan. Sebutkan perbedaan perusahaan sendiri dengan perusahaan berkelompok. Sudah selesai? Ya, kalau sudah selesai silakan dikumpulkan di depan bukunya. Ditempel saja, disimpan dulu di meja paling depan, nanti Ibu periksa. Sudah? Nah, sebelum Ibu masuk ke pembahasan selanjutnya, kita tepuk semangat terlebih dahulu ya, supaya kita makin semangat. Tepuk semangat ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Yes, yes. Yes, yes. You are the best, the best, the best. Yes. K-O-E-O-E. Seringan, ringan, Oke, alhamdulillah. Apakah semuanya bisa mengisi tugas tadi menyebutkan perbedaan perusahaan perorangan dan perusahaan milik kelompok? Apakah bisa mengisi semuanya? Bisa, alhamdulillah. Dalam perbedaan juga kita bisa mengambil banyak ya kalau perbedaan dalam perekonomian perusahaan sendiri dan juga perusahaan berkelompok bisa dilihat dari pemakaian modal, dari pemilik, dari sistem dan juga dari manfaat. Apakah kalian senang belajar hari ini? Alhamdulillah kalau semuanya senang belajar hari ini. Kita hari ini itu sudah belajar terkait peran ekonomi terhadap kehidupan di masyarakat dalam sektor sosial dan juga budaya. Coba sambil Ibu ingatkan kembali dengan apa yang sudah Ibu jelaskan tadi. Peran ekonomi di bidang masyarakat atau di dalam kehidupan masyarakat sebagai apa saja peran ekonomi? Yang pertama sebagai apa? Sebagai lapangan pekerjaan. Kedua sebagai apa peran ekonomi di masyarakat? Sebagai peningkatan pendapatan. Yang ketiga sebagai apa? Tadi sebagai akses terhadap barang dan jasa, dan peran ekonomi juga sebagai apa? Peningkatan kualitas hidup. Nah, itu adalah contoh peran ekonomi di kehidupan masyarakat sebagai lapangan pekerjaan, sebagai peningkatan pendapatan, sebagai akses terhadap barang dan jasa, dan juga sebagai peningkatan kualitas hidup. Lalu ada juga peran ekonomi di kehidupan sosial budaya. Peran ekonomi itu dapat berpengaruh di sosial budaya. Contohnya dalam sektor apa saja? Sektor sosial. Lalu sektor apa lagi? Pendidikan. Lalu sektor apa lagi? Kesehatan. Lalu dalam sektor pemberdayaan masyarakat. Lalu dalam sektor apa lagi? Pembangunan berkelanjutan. Dalam sektor pembangunan berkelanjutan.
pembangunan ekonomi, ada partisipasi masyarakat, lalu ada bidang pariwisata, ada produk lokal, ada kreativitas dan inovasi, dan juga kerja sama. Tadi juga kita sudah belajar jenis-jenis usaha. Jenis-jenis usaha itu ada dua, ada jenis usaha secara berorangan. Yang kedua jenis usaha secara berkelompok. Kalau jenis usaha secara perorangan ada apa aja tadi? Contohnya seperti orang yang sering ke sawah, sebagai petani. Ibu dipakai apa? Guru atau penjual jasa. Lalu yang di kantin ada apa? Nah, itu contoh ke dalam jenis usaha secara perorangan. Lalu kalau jenis usaha secara berkelompok, contohnya tadi ada apa? Ada PT, lalu ada CP. Nah, kalau terus ada firma. Kalau firma itu adalah badan usaha yang didirikan oleh 2 orang atau lebih. Lalu kalau CP itu adalah badan usaha yang didirikan oleh 1 orang atau lebih dengan modal dari pengusaha dan beberapa investor. Lalu ada PT. Kalau PT kira-kira apa? Badan usaha yang modalnya berupa saham. Badan usaha yang modalnya berupa saham. Kalau BUMN apa? Badan usaha milik negara yang sebagian sahamnya dimiliki oleh negara. Lalu ada koperasi. Kalau koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum dengan prinsip saling membantu. Nah, itu adalah materi yang sudah ingin saya sampaikan pada hari ini terkait peran ekonomi di kehidupan masyarakat, peran ekonomi dalam sosial dan budaya, lalu ada juga jenis-jenis usaha. Nah, kesimpulan pembelajaran hari ini, jadi pembelajaran hari ini kita sudah belajar terkait dengan peran ekonomi yang dapat berpengaruh dalam kehidupan kesejahteraan masyarakat, lalu peran ekonomi yang mempengaruhi besar terhadap sektor kebudayaan dan juga sektor sosial. Lalu ada jenis-jenis usaha secara mandiri dan berkelompok. Nah, itu adalah materi pada hari ini. Nah, mungkin untuk pembelajaran berikutnya masih tentang peran ekonomi dalam kesejahteraan masyarakat. Nah, alhamdulillah pembelajaran dari awal sampai dengan akhir sudah selesai dan berjalan dengan lancar. Ibu ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila banyak kesalahan Ibu pada saat proses pembelajaran hari ini. Oke, silakan bukunya ditutup terlebih dahulu dan KM-nya disiapkan untuk berdoa sebelum pulang. Sebelum pulang, marilah kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.